selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian baik-baik saja ya. Pada video sebelumnya, kita telah belajar tentang pengertian seni patung dan fungsi seni patung berdasarkan pembuatannya. Nah, sekarang kita akan belajar tentang bentuk dan jenis patung, bahan dan alat untuk membuat patung, dan teknik berkarya seni patung. Adapun tujuan pembelajaran yang akan dicapai yaitu 1. Siswa mampu mengelompokkan jenis-jenis patung berdasarkan bentuknya. 2. Siswa mampu menjelaskan berbagai macam bahan dan alat dalam berkarya seni patung. 3. Siswa mampu mendeskripsikan teknik-teknik berkarya seni patung. Dan yang keempat, siswa mampu membuat karya seni patung dari salah satu teknik dengan bahan yang ada di sekitar. Patung yang merupakan karya 3 dimensi memiliki banyak jenis. Jenis karya seni patung dibagi menjadi 3. 1. Berdasarkan corak perwujudannya. 2. Berdasarkan jenisnya. Dan 3. Jenis patung dilihat dari posisinya. Yang pertama, jenis patung berdasarkan corak perwujudannya dibagi menjadi 3. 1. Corak imitatif. 2. Corak deformatif. Dan 3. Corak non-figuratif atau abstrak. Corak imitatif yaitu patung dengan tiruan dari makhluk hidup, baik itu manusia, hewan, dan tumbuhan, sesuai dengan bentuk fisik, baik itu dari segi anatomi, proporsi, dan geraknya. Corak deformatif yaitu patung dengan corak yang telah mengalami banyak perubahan dari tiruan aslinya, biasanya diubah menjadi bentuk baru berdasarkan imajinasi pembuatnya. Sedangkan corak non-figuratif atau corak abstrak yaitu patung dengan corak yang sudah banyak meninggalkan bentuk-bentuk alam atau bentuk asli untuk perwujudan patungnya. Corak non-figuratif dapat dipengaruhi oleh aliran atau bentuk konstruksi, baik itu besi, plat, kawat, kayu, plastik, dan lain-lain, di mana corak ini menampilkan garis-garis melintang atau memanjang, lubang, lekukan, benda, dan lain-lainnya. Yang kedua, patung berdasarkan jenisnya dibagi menjadi 3. 1. Relief. 2. Patung 3 dimensi. Dan 3. Patung kinetis. Relief adalah jenis patung tertua yang dikategorikan sebagai patung yang dibuat dalam bidang datar 2 dimensi yang menempel pada permukaan dinding dan hanya dapat dilihat dari satu arah. Relief tersebut biasanya menggambarkan adegan dari sebuah cerita. Patung 3 dimensi yaitu jenis patung yang dapat dilihat dari berbagai sudut pandang, baik itu dari depan, dari samping kiri, samping kanan, dan belakang. Contohnya patung Liberty. Sedangkan patung kinetis yaitu patung 3 dimensi yang dapat bergerak-gerak, sehingga disebut dengan patung kinetis, dengan bantuan tenaga mesin, tenaga air, ataupun tenaga angin. Contohnya seperti patung yang dapat mengeluarkan air mancur, yang merupakan salah satu inovasi patung kinetis, sehingga patung yang mengeluarkan air tersebut nampak indah. Yang ketiga, jenis patung dilihat dari posisinya dibagi menjadi 5. 1. Patung freestanding. 2. Patung zonde. 3. Patung torso. 4. Patung bos. Dan 5. Patung kepala. Patung freestanding yaitu jenis patung yang menampilkan seluruh bagian tubuh yang lengkap dengan posisi berdiri. Contohnya tadi patung Liberty atau patung Soekarno-Hatta. Patung zonde yaitu jenis patung yang utuh, sama seperti patung freestanding, dia menampilkan bagian tubuh yang lengkap. Akan tetapi patung zonde ini posisinya beragam, ada yang jongkok, duduk, tiarap, tidur, dan lain-lain.
Patung torso adalah jenis patung yang dibuat hanya menampilkan bagian tertentu, umumnya dari bagian dada, pinggang, dan bagian pinggul saja. Patung bos yaitu patung setengah badan, di mana patung ini hanya menampilkan dari bagian kepala hingga ke bagian dada saja. Dan yang terakhir adalah patung kepala, yaitu patung yang umumnya hanya menampilkan bagian kepala hingga leher saja. Berikutnya ada bahan dan alat dalam berkarya seni patung. Bahan dan alat yang digunakan dalam berkarya seni patung sangat diperlukan. Adapun bahan dalam berkarya seni patung dibagi menjadi 5. 1 bahan lunak, 2 bahan sedang, 3 bahan keras, 4 bahan cetak atau cor, dan 5 bahan limbah. Bahan lunak merupakan bahan yang empuk dan mudah dibentuk. Contohnya tanah liat, lilin, sabun, clay, dan plastisin. Kelebihan dan kekurangan bahan lunak seperti sabun mudah dibentuk tetapi ukurannya kecil, sehingga ada keterbatasan dalam berkarya untuk ukuran yang lebih besar. Bahan sedang yaitu bahan atau material yang teksturnya tidak terlalu keras dan tidak terlalu lunak. Umumnya berupa kayu, misalnya seperti kayu mahoni, kayu randu, kayu waru, kayu sengon, dan lain-lainnya. Bahan keras yaitu bahan yang teksturnya keras dan tentunya sangat berat. Umumnya berupa batu-batuan, akan tetapi ada juga dari jenis kayu tertentu. Misalnya, ada batu granit, batu marmer, batu andesit, batu padas, ada juga kayu jati, kayu sonokaling, kayu ulin, dan lain-lainnya. Bahan cetak atau cor yaitu bahan yang dipakai adalah semen, pasir, gipsum, logam, perak, emas kuningan, perunggu, dan bahan kimia, fiber, dan resin. Dan yang terakhir ada bahan limbah, yaitu bahan berupa barang bekas dan daur ulang yang ada di sekitar kita. Bahan-bahan tersebut dapat dipakai membuat seni patung dengan cara dirakit dengan membentuk objek yang diinginkan, misalnya koran bekas, jerami, dan lain-lain. Selanjutnya ada alat yang digunakan dalam berkarya seni patung. Peralatan yang digunakan untuk membuat patung tergantung kepada bahan dan teknik yang kita gunakan. Adapun alat dalam berkarya seni patung yaitu ada dibagi menjadi 6: butsir, meja putar, pahat, palu, cetakan, dan sendok adukan. Butsir adalah alat yang terbuat dari kayu dan kawat yang berfungsi untuk memotong, membentuk, menambah atau mengurangi tanah liat yang akan dibentuk menjadi patung. Butsir umumnya digunakan untuk membuat patung dari bahan yang lunak. Meja putar adalah meja yang dapat diputar untuk membuat patung. Fungsinya untuk mengontrol dan memudahkan saat membentuk patung dari segala arah. Biasanya sering digunakan untuk membuat patung dari bahan tanah liat. Pahat adalah alat yang digunakan untuk memahat dan mengukir. Alat ini berguna untuk membentuk dan mengurangi bahan. Umumnya ada 2 jenis alat pahat, untuk mengukir kayu dan untuk memahat batu. Palu adalah alat pelengkap dalam memahat. Fungsinya untuk memberikan tenaga dorongan pada alat pahat, sehingga bahan dasar patung dapat dibentuk sesuai keinginan. Cetakan adalah alat yang digunakan untuk mencetak karya seni patung yang terbuat dari bahan cair. Misalnya semen, emas, logam, gipsum, pasir, dan lain-lainnya. Dan yang terakhir dari alat yaitu sendok adukan. Sendok adukan adalah alat yang berfungsi untuk mengambil adonan dan menempelkannya pada kerangka patung. Selanjutnya ada teknik berkarya seni patung. Teknik berkarya seni patung dibagi menjadi 4.
1 teknik pahat, 2 teknik butsir, 3 teknik cetak atau cor, dan 4 teknik assembling atau merakit. Teknik pahat yaitu teknik dalam membuat patung dengan cara subtraktif atau pengurangan pada bagian bahan yang diperlukan. Teknik pahat diaplikasikan pada bahan dengan tekstur keras seperti kayu, batu, tulang yang dipahat untuk mengurangi dan membuat bentuk patung yang diinginkan. Teknik butsir adalah teknik pembuatan patung dengan cara subtraktif atau mengurangi bahan atau aditif menambah bahan yang lunak pada bagian-bagiannya untuk membentuk patung menggunakan alat butsir. Teknik cetak atau cor adalah teknik membuat patung dengan cara menuangkan cairan bahan seperti semen, logam cair, besi, perunggu, dan lain-lain. Bahan-bahan tersebut dituangkan pada cetakan yang sudah dibuat sesuai keinginan. Dan yang terakhir adalah teknik assembling atau merakit, yaitu cara membuat patung dengan merakit atau membuat komposisi dari sambungan bahan seperti logam, besi, kayu, atau kertas yang disusun menjadi satu bagian utuh berbentuk patung dengan cara dilas listrik atau menyambung dengan lem. Potongan-potongan atau sambungan dari logam besi tersebut disatukan menjadi bentuk yang utuh dengan cara dilas menggunakan las listrik. Sementara kayu ataupun kertas disatukan potongan-potongan tersebut menggunakan lem sehingga membentuk patung yang kita inginkan.